Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Maksudnya dari mana ini? Aduh, pertanyaan. Dari tadi. Iya, maksudnya dari tadi atau dari mana? Apa Baik. kegiatan yang Saat ini. ya saat ini dilakukan? Saat ini kegiatannya adalah melakukan podcast sama Oh, antum. podcast Ya. ini. Oke. Antum lulus Madinah tahun berapa? Anak lulus tahun Madinah itu tahun 2000 berapa ya? 2024. Apa hal paling berkesan ketika antum di Madinah? Kalau ditanya yang berkesan itu sangat banyak. Sebelumnya mohon maaf ini teman-teman karena suara ini terlalu sering berteriak. Imam zikir. Kalau berkesan dari awal kedatangan pasti sangat berkesan karena pertama kali menginjakkan kaki di kota Nabi. Allah. Yang pertama, yang Betul. kedua pertama kali juga melihat Ka'bah tentunya di Mekah ketika umroh. Itu entah kenapa ya kalau kita pertama kali melihat Ka'bah itu tidak bisa dibendung air mata. Betul. Susah. Itu banyak yang kejadian seperti itu. Begitu Iya. lihat Ka'bah nangis. Otomatis, nggak tahu kenapa sampai ada orang yang bilang kalau ada orang yang pertama kali umroh dia melihat Ka'bah dan tidak menangis itu hatinya keras. Bagaimana pendapat antum itu? Menurut antum? Nah, Dia enggak tuh, gini, soalnya saya punya teman-teman yang kesana tuh nggak nangis juga. Nggak nangis. Ini nggak nangis. Astagfirullah. Berarti apa hati dia keras? Coba antum coba hatinya. saya ternyuh tidak sampai nangis. Berarti, Mertua Ana juga seperti itu. Mertua menceritakan. berarti tanda hati keras itu kalau lihat Ka'bah nggak nangis. Itu perkataan kebanyakan orang yang saya dengar, tapi tidak ada iya, penguatan hati dalil. kerasnya. Tidak, jangan juga. Saya akui saya keras. Enggak, karena kenapa ya? Melihat Ka'bah itu kayak sesuatu yang beda dari yang lain. Beda ketika melihat gedung yang besar, mall, beda. Bahkan Ibrahim itu ketika lihat Ka'bah itu juga katanya nangis. Oh, padahal katanya biasa aja kalau lihat di TV. Saya lihat di TV, pas Betul. datang ke sana biasa. Betul, lihat gambar-gambarnya itu biasa, tapi ketika lihat aslinya, ternyata seperti ini langsung meneteskan. Terus kenapa tuh milih kuliah syariah? Kenapa nggak kuliah hadis? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga oleh santri-santri Urwa bin Zubair ketika saya mengajar di kelas. Ustaz, kenapa pilih? Tanya seperti itu. Kenapa antum pilih jurusan syariah, Ustaz? Kenapa bukan kuliah dakwah, kuliah hadis, Al-Quran? Wah, kalau Al-Quran jawabannya sudah jelas. Belum hafal 30 juz. Kenapa saya pilih syariah? Tapi saya punya kayak teman itu nggak hafal 30 juz ya, teman antum. Alvin? Hafal dia. Oh hafal. Kalau nggak hafal nggak bisa masuk kuliah. Iya, harus mungkin Oh, itu, gitu, Ustaz. harus Iya. mungkin. Kecuali nggak Itu- kelas 2. Itu di tes khusus itu. Kelas 1 harus. Itu teman kita, Abdullah Yusron. Waktu dia ditanya jurusan apa Al-Quran, langsung dipindahkan ruang ujinya, diajak ke ruang lain. Khusus ini. Bahkan katanya kuliah Quran itu lain juga mukafanya lebih tinggi. Kata siapa? Kata teman-teman yang sama. Ada yang bilang lebih Oke, kenapa ke kuliah syariah? ke kuliah syariah. Eh. Yang pertama karena saya suka pelajaran fikih. Oh, Itu kenapa suka paling belajar pertama. fikih? Allah alam. Dalil kah? Ini kan banyak orang awam. Kayaknya perlu disampaikan ke mereka ada berapa kuliah apa aja. Kalau Iya. kuliah ini tuh mata pelajarannya apa, bahasnya apa gitu. Sebenarnya kalau di Syariat itu kan apa nggak tahu. syariah itu yang inti itu yaitu fikih, usul fikih, faraid. Yang banyak ininya ya, jam pelajarannya. Jam madanya itu banyak. B-nya banyak ya. Meskipun di kuliah dakwah ada fikih ada, usul fikih ada. Tapi di Jamiah Islamiyah itu ada berapa jurusan sih? Ya misalnya Untuk S1? nggak tahu kalau sekarang ya. Kan Agama ada 5. agama itu fikih, syariah, usuluddin, hadis, Al-Quran, lugoh. Ini yang saya tahu. Nggak tahu kalau bertambah sekarang. Itu ada kalau nggak salah kuliah qadha. Nah, Pecahannya syariah. Itu Iya, pecahannya syariah. Pecahan syariah. Pecahan kita waktu selesai masih ada nggak itu? Sudah ada? Allah alam. Kayaknya belum ada ya. Dia pecah ketika akhir kok belum ada cabut juga. Ada berarti ya? Kuliah tuh Ada Tapi pernah- memang di gedung yang lama itu sudah Sudah tertulis, Lailatul Qadar. Iya, sudah tertulis Oke. pecahan.
Kenapa suka dengan fikih tadi? Kenapa ya? Dari pondok enggak tahu. Mungkin karena senang dengan debat ulama di situ, bukan debat Oh, sih. karena debat. Khilaf-khilaf ulama di situ. Antum suka khilaf? Bukan suka hilaf. Jadi banyak ilmu yang bisa didapat di situ terkait. Oh, Dan suka ilmiah. bukan. Astagfirullah. Dan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu berkaitan dengan fikih. Oke. Jarang kita dengar pertanyaan, mungkin kalau tauhid ya, pertanyaannya masyarakat awam itu tentang tauhid, mungkin cuma di mana Allah. Yang lain itu tidak pernah menanyakan syirik itu seperti apa. Jarang ada pertanyaan seperti itu. Kalau lihat ustadz-ustadz kibar kalau bawa kajian, pasti kebanyakan masalah-masalah fikih yang ditanya. Contoh-contoh yang pernah antum dengar masalah fikih. Contoh yang ditanya ke antum dan susah jawab. fikih kan itu banyak ini babnya ya. Yang paling sering itu fikih muamalah. Terutama bab nikah juga. Oke, kalau misalnya Anda tidak jago. Suka dengan wadahnya, bukan berarti kita jago di situ. memang cocok kita bertiga ini memang ya. Terus karena antum memang pakar di muamalat ya. Udah lah, astagfirullah. Gimana sih? Kenapa ada sebagian besar melarang gopay itu? Kenapa ada sebagian ustadz melarang GoPay dan ada Astagfirullah. Kan pakar muamalat ini di syuting ini. Alah bukan ahli di situ, cuma suka di situ, suka pelajarannya. Nah, yang antum pelajari. Yang anak pelajari. Iya, sering belajar dan sering membaca kan antum. Cara mendapatkan. Betul. Enggak, masalahnya fikih kontemporer yang dipelajari itu yang semester berapa kemarin itu ya? Soalnya angkatan kita ini paling Bukannya kalau kita suka itu kita bisa baca sendiri. iya bisa baca sendiri tapi Udah harus berkaitan dengan dosen. biasa tersibukkan dengan dunia juga. Jadi kalau mau tanya-tanya fikih bisa sama beliau. Nah, bukan pakar juga tapi ya gimana ya? Menjawab sesuai keilmuan lah. Suka lihat konten-konten, nonton ceramah-ceramah ustadz tentang fikih juga. Seperti itu. Ustadz siapa yang antum paling sering nonton tentang fikih? Ustadz Firanda. Kemana apa beliau? Dia Iya tahu, tapi beliau itu penjelasannya lebih ilmiah. Oh ya, lebih ilmiah. Aduh, beliau ini pertanyaannya sering gitu. Yang tahu beliau pasti sudah tahu dengan pertanyaan-pertanyaan menjebaknya beliau. Nggak ilmiah, maksudnya lebih mengena ke anak gitu. Ustadz Khalid Basalama, hafizallahu taala, itu masalah keluarga. Nah itu zen itu. Oh, mereka itu pakar fikih. Ya, kalau anak sendiri bisa anak katakan pakar, bukan pakar fikih ya. Maksudnya pakar dalam aspek seperti itu karena ketika beliau bawa materi itu kayak, mengena sekali. Itu mungkin karena sudah terbiasa di masyarakat. Jadi itu pertanyaan kemudian jawabannya diulang-ulang. Nah, terkadang anak biasa kalau bawa kajian juga ngambil jawabannya itu dari beliau juga. Dan pasti anak kutipkan di situ ketika menjawab ke jamaah. Jadi anak pernah nonton kajiannya Ustadz Khalid, pertanyaannya persis seperti Anda, begini jawabannya. Dan ini insya Allah bisa dipakai. Apa budaya di UIM yang antum paling seneng di sana? Pasti kan budaya kita kan beda. Contoh kalau di Indonesia itu cium kepala, ente datang tiba-tiba cium kepala orang kurang ajar. Di Saudi. Oke. Di Saudi kan dia di Madinah. Oke, di Saudi kan apa budayanya yang paling antum kaget atau terkesan? Di Saudi? Budaya yang kaget ya, terutama ketika belajar. Mungkin masalah, nggak tahu ini masuk dalam adab atau adat ya. Itu kalau masuk kelas duna kalam, duna salam langsung masuk. Nyelonong masuk. Astagfirullah. Ini kalau kita di Indonesia ini kurang ajar ya? Iya, kayak Enggak, kalau itu. tidak ada beradab. Itu budaya kampus. Kalau kampus memang enggak diperhatikan. Iya kan Anda bilang tadi Ustaz ketika belajar ini. Tapi kan dosennya tidak menegur. Mungkin dibiarkan atau bagaimana? Orang cabut-cabutan gitu. Iya, model kampus begitu di seluruh Indonesia. Ente di UIN, kita di pesantren orang pakai baju muslim. Orang di depan pakai kaos. Cina, santri Eropa. Itu budaya kampus seperti itu. Budaya kampus. Iya, di mana-mana seperti itu. Hatta di STDI juga kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang orang angkat tangan langsung keluar. Nah, itu kan masih ada adabnya, angkat tangan keluar atau masuk. Salam itu masih ini langsung nyelonong masuk. Dosennya menjelaskan langsung nyelonong masuk. Saya bilang pertama kali datang,
ini kok kayak begini, ndak kita di pesantren ini kok disuruh push up ini suruh begini. Terus ada culture gamis nggak? Gamis Pakistan. Ada nggak sih? Karena dulu pakai gamis Pakistan. Ah. Sekarang yang Saudi juga nggak pernah lagi pakai itu sepanjang hidup. Aduh, iya, kakak Ana pernah pesan baju seperti itu. Dia bagus liatnya, oh, di sini pakai, elegan. Pas Ana datang ke sana kok kayak begini, dipakai bekerja, dipakai sholat, pakai apalah kegiatan-kegiatan lain. Bukan baju penuntut ilmu, tapi baju orang rendah. Terus kalau di UIM antum pernah nggak sama dosen itu orang Arab dimarahin? Kalau dimarahin, Atau lihat orang apa namanya dosen itu marah? kalau dimarahin enggak pernah, tapi kalau lihat dimarahin iya. Kenapa biasanya itu kalau mereka marah? Tidak beradab. Tapi Ana juga enggak bisa salahkan Dosen. enggak mahasiswanya sih, Kenapa? karena dosennya itu. Kenapa dosennya? Iya, itu dosennya itu lagi bahas tentang tarikh mamlaka. Kebetulan waktu itu ada mahasiswa dari Palestina. Dari Palestina. Dosennya itu selalu menyinggung tentang Palestina, menyudutkan. Apa yang disudutkan? Berarti orang sana itu tidak suka Palestina. Bukan, tidak tahu ini dosen juga lain-lain ini. Saya juga kurang jelas pemahaman penjelasannya beliau karena afonnya beliau itu agak sumbing, agak bibirnya. Jadi beliau berbicara itu agak tidak jelas tapi dia paham. Pas beliau dibantah baru anak paham ternyata disinggung. Akhirnya karena ada ketersinggungan perasaan dia tidak mau dengar dosennya. Dia paling depan pakai tablet WA. Terus Apa itu hari kalau boleh tahu pembahasannya sampai tersinggung? anak pembahasannya apa ya waktu itu pokoknya tarik Tentang Hamas kah, tentang yang Palestina sampai bisa marah gitu. apa ya anak lupa juga pokoknya dia singgung tentang Palestina itu. Oh yang terlalu banyak minta donasi. Oh, Ya sensitif. padahal dia bilang ini pejuang ini berjuang tidak pernah minta donasi, yang minta donasi itu orang lain. Iya betul. Kenapa pejuang yang disalahkan? Seperti itu mungkin kayaknya anunya. Akhirnya dia tersinggung tidak mau dengarkan. Marah itu dosennya karena tidak mau didengar, ditegur pertama kali. Saya menjelaskan, dengarkan, tidak usah main HP. Kalau mau main HP di luar. Dia berhenti. Ketika dosennya jalan lagi, main HP lagi. Akhirnya disuruh keluar. Ukhruj. Antarasi fi madati. Astagfirullah. Cara biasanya apa soal Palestina? Tidak dijabarkan terlalu ini. Intinya dia berpendapat apa? Posisi dia di posisi apa? Ya Palestina dibela. Yang dia tidak setuju itu sering buka donasi, tapi ada kan banyak sekarang video banyak tersebar yang donasi cuma difoto diambil lagi makanannya. Jadi orang-orang di sekitar sini. Ya siapa tahu ada yang seperti itu makanya. Tapi orang Palestina ini tersinggung karena mungkin yang dibawa itu Tersinggung oleh Palestina. iya Tolib Palestina. Bukan oleh Saudi. Bukan Tolib Palestina. Kira pertanyaannya tentang Saudi. Enggak kan tadi. Dosen. Oleh Palestina tersinggung dikira nggak bela Palestina. Iya mungkin ya. Karena menjadikan masalah donasi itu dikira orang Palestina yang minta donasi. Ya. Padahal kan yang banyak Dikira pihak pejuangnya. eksternal yang minta Padahal donasi. bukan dari mereka begitu. Terus kalau di UIM itu berarti pasti alim. Aduh, pertanyaannya apa ini? Kalau Kan pasti banyak alim. orang gini loh. Kan banyak di antara para ibu-ibu. Ya, Itu mencari mantu dari UIM. ya betul. dari Ini yang paling apa lah saya bilang ya. Yang paling saya ingat. Enggak apa-apa, ini enggak dikat juga enggak apa-apa. Ini peringatan ini untuk semuanya ini. Ini juga nasihat dari PPMI ketika itu kita maba. Masih ingat sekali saya ini. Madinah ini tanah suci. Tapi tidak bisa mensucikan orang-orang yang ada di dalamnya. Allah Akbar. Saya juga kaget, maksudnya apa ini? Nah, dijabarkan lah, ditafsir. Jadi di UIM ini tidak semua orang itu alim, sudah belajar ilmu agama jadi alim enggak. Makanya kami nasihatkan, kata pengurus PPM-nya, antum berkumpul dengan orang-orang yang betul-betul serius belajar. Jangan berkumpul dengan orang yang sering jalan-jalan, sering main game, sering apalah, keluar-keluar enggak ikut talim dan lain sebagainya. Saya ketika mendengar itu, emang nggak ada orang seperti itu di sini. Ada yang lebih buruk dari itu. Ternyata sering berjalannya waktu. Loh kok gini, kok bener kan? Sampai ada, bukan Tolib Indo ya, ada yang meninggalkan sholat Jumat. Ada. Ya mungkin dia pakai pendapat itu. Mending sholat Jumat, dia sholat. Ya nggak sholat Jumat, nggak sholat Jumat. Sholat wajibat.
Astagfirullahaladzim. Kok bisa? Surya gimana kaget? Lumayan kaget kan? Anak Madinah itu belum tentu maksum. Hah? Tapi ini bukan dari Indo. Yang Anda dapati itu bukan dari Indo. Bukan dari Indo. Bagaimana anunya? Mungkin pertanyaan. Tadi dikasih. Anda nggak wajiban itu tetanggaannya juga bukan Indo. Mungkin ada yang tanya. Kau sholat Jumat? Nggak sholat Di Mekah mungkin. Udah mati Pak. Ada yang bertanya. Kenapa Ki bisa tahu tidak sholat Jumat? Berarti tidak sholat Jumat Ki juga. Iya. Jadi di UIM itu seperti di sholat Jumatnya. Sholat Jumat di UIM itu seperti di pesantren. Iya, Jumat. Berebut keluar untuk antri di matam. Jadi ada memang tolip-tolip itu yang sengaja duduk dekat pintu. Full pintunya, tahu tolip Afrika. Duduk dekat pintu. Supaya setelah salam langsung Enggak sholat sunnah dulu. Enggak sholat sunnah, enggak istighfar langsung keluar. Bahkan mungkin baru satu salam langsung lompat. Anda pernah coba seperti itu? Dekat pintu juga. Magrum. Mencoba bagaimana sih bisa ini supaya kita apa sih sensasinya kalau kita berada di antrian pertama lomba dengan orang-orang tolip Afrika ini? Anda coba. Pas jalan lari sudah mendekati matam, Anda cari. Lupa bitoko tolipnya kan? Astagfirullah. Lupa bitoko tolip. Astagfirullah. Jadi kalau di UIM itu masuk, sebelum masuk itu harus ada scan barcode. Ya, scan barcode. Ternyata orang Afrika ini yang dia sudah tunggu di dekat masjid, di dekat pintu masjid, biar keluar lari ke Ana. Dia lupa. Oh, bukan orang Afrika. Bukan Anda lupa. Anda sudah mau sampai di matam. Kok mana gitu kok astagfirullah lupa. Padahal Anda tinggal di lantai 4 Wida 2 waktu itu. Anda kembali ke kamar, pas kembali lewat, loh kok di matam ada orang memasak lagi. Anda orang pertama keluar dari masjid. Kok bisa ada orang? Bukan matam kamu, matam Wida. Iya, matam Wida. Matam gedung. Di dapur gedung itu. Kok ada orang masak kataku? Saya orang pertama yang keluar dari masjid. Kok bisa ada orang masak di sini? Berapa orang waktu itu? 3 orang. Wih, saya bilang, enggak sholat Jumat ini. Mereka musafir. Oh, mereka musafir. Siapa tahu datang dari Afrika. Andai kan mungkin masih pakai pakaian sholat, terus masih kupas-kupas bawang. Ini sudah matang kayaknya. Iya, itu lagi sudah mau persiapan angkat sudah. Ini saya bilang, astagfirullah, enggak sholat Jumat. Anak kalau lihat pelanggaran-pelanggaran seperti ini selalu teringat dengan nasihat PPM itu bahwa ini tanah suci, tapi tidak mensucikan orang-orang yang dia. Tapi kalau nggak sholat sih parah sih. Iya. Ceritanya ayah dulu. Anak maba di PPMI. Undangan PPMI. Saya punya ini teman sekamar orang Syria. Orang Suriah. Iya, itu nonton bersama. Film Blue. Astagfirullahaladzim. Iya, nggak terus jin nggak nonton film Blue. Ini ditegur. Biasa aja. Masuk kenapa dibawa darah kayak gini? Masih penting ada juga yang apa namanya teman-teman sebagian teman-teman itu waktu sholat nggak sholat di masjid, dia sholatnya di rooftop, bukan sholat di rooftop, dia ke rooftop sambil ngerokok. Astagfirullah. Enggak sholat. Allah alam, nggak pernah pokoknya lihat di masjid. Bagaimana menurut ente? Tolip di Madinah 4 tahun, nggak pernah umroh, pulang ke Indonesia. Ada juga iya, Tolib 4 tahun nggak pernah umroh. Astagfirullah. Mending haji ya, umroh. Tapi haji. Apalagi Apalagi haji. Ngapain dia? Astagfirullah. Teman dia. Enggak masuk dia. Itu enggak masuk di akal sih. Kok bisa? Antum udah pernah tanya kenapa antum? Itu mungkin kita sudah bertanyakan di depan dia, itu tetap nggak ada jawaban. Tapi antum tahu kenapa dia? Ana nggak tahu juga. Ih, kenapa sih? Ya hawa nafsunya. Ih, Enggak, masa atas satu kali? Ya yang tersebar begitu. Gondrong rambutnya. Tapi perlu ditabayun sih, siapa tahu pernah. Terus antum ketika sekamar, nyaman nggak sekamar dengan orang-orang luar? Tapi itu perlu digarisbawahi loh. Maksudnya jangan sampai netizen nganggep banyak anak UIN kayak gitu. Ya, perlu dikasih bawahi bahwa itu sebagian kecil saja. Sebagian kecil 2% 3%. Ya, 3%. Selebihnya hampir begitu ya. Enggak. Bercanda. Jangan nanti dicari semua nawi. Iya, jadi oke, tadi yang pertanyaan tadi, gimana antum sekamar dengan orang mana?
Kalau anak pertama kali tiba itu sekamar dengan orang Cina, orang Ukraina, dan orang dua orang Cina. Aman badan dari AC. Itu kan masih AC aman sejauh saya berkawan dengan mereka di kamar itu aman. Enggak, soalnya ada ingat ada Ya Ukraina. ada teman dari Inggris. Ini di kamar lain, bukan teman Ana, tapi di kamar lain. Dia nyalakan AC yang paling dinginnya. Setelah nyalakan AC, iya ini orang udah kedinginan nih di kamar. Dia masih belum dingin. Dia buka lagi kulkasnya sebelum tidur untuk tambah AC. Temen ente Ridwan. Oh iya. Kita tahu jadi. Saya sekamar sama orang Rusia. Ada dubunku. Beruangku tuh. Kita harus pindah. Kalau pindah kita harus. Iya sih Kak, tapi teman anak yang Ukraina itu, teman anak yang dari Ukraina itu, wallahu alam kenapa dia tidak terlalu suka ini ya, dingin. Suka sih tapi tidak seperti tolip-tolip Rusia pada umumnya. Mungkin di daerahnya ada daerah panas kali dia. Dia cepat sekali ini, pilek. Cepat sekali pilek. Tapi ada yang buat anak pernah jengkel sama dia. Kasusnya itu kamar anak selalu sepi. Jarang ada orang ribut. Jarang ribut. Enaknya. Iya, enak sekali di kamar anak itu. Tapi satu waktu anak pernah main sosial media. Volumenya itu kalau dipencet sekali lagi udah ndak ada, nol. Anak nonton di Instagram ditegur. Nasir, mungkin bil hudu. Saya bilang, gimana ini? Anak sisa pencet sekali kok. Mungkin bil hudu. Headset. Anak malas pakai headset. Sakit telinga kalau pakai headset begitu. Akhirnya anak bilang, oh tunggu. Kau kalau putar alarm ribut sekali kalau jam jam 2:30, jam 3, 3:30, jam 4 sampai subuh bunyi terus alarm. Iya dia tidak bangun, saya yang bangun, tapi tidak pernah nak tegur. Kau sudah tegur saya. Pas malamnya dia tegur, anak pukul itu pembatas itu. Oh, iya. Muhammad. Apa? Namanya Muhammad. Muhammad namanya. Karena kira karena di Saudi disebut Muhammad kan. Dia Muhammad dipanggilnya. Terus? Setelah itu tidak pernah lagi negur. Hatta anak volume pakai 50%, tidak pernah ditegur lagi. Karena dia harus bangun. Karena dari awal tidak pernah tegur. Pas ditegur Itu ya. masih mending. Ustadz Azhari dulu di sekamar, dulu cerita. Katanya itu ada temennya, itu kan HP zaman dulu kan kayak Nokia yang pakai pencet-pencet itu. Ya. Itu kan ada bunyi tek. Iya. Itu yang ditegur. Karena itu kayaknya asrama harus silent. Jangankan itu. Tapi orang-orang kamar itu pasti belum pernah dengan orang Afrika. Oh iya. Ana, Muhammad, siapa yang sama Afrika? Betul. Tengah malam jam 1, nelpon orang dari negerinya sendiri pakai suara keras. Astagfirullah. Ana ramai begitu pas masuk orang Rusia. Ada keluar sudah selesai itu satu tolip Cina itu berhenti, ada masuk tolip dari Rusia. Ributnya minta ampun. Menelponnya itu jam 1, jam 2 malam. Tidak tahu di Rusia jam berapa itu. Nelponnya itu ya kalau nelpon suami istri bolehlah. Anak masih ini. Ini nelpon temannya, bahas bola. Mungkin ada yang tanya, kok paham bahasa Rusia? Bukan. Anak dengar nama-nama yang dia sebut. Dia bilang Neymar, Suarez. Saya bilang bahas bola ini. Saya tegur Muhammad. Alan waktu roha, waktunya istirahat ini. Kenapa cerita? Taib. Itu cuma 5 menit, setelah itu ribut lagi. Untung harus sabar juga. Banyak orang kira kita kuliah di Madinah, di asrama enak, tentang fasilitas itu yang ada di Instagram itu, fasilitas saja. Tapi realitinya kita juga kadang susah tidur. Betul. Iya. Di UIN itu rumah. Teman sekamar, apalagi kalau nggak senegara. Bisa ada yang terbunuh di UIN kan? Jangan dibahas. Itu aib besar. Makanya anak pernah sampaikan ke teman itu bahwa sebenarnya kita harus bikin konten ini yang sedikit yang realita itu sedikit yang bikin videonya. Kebanyakan video itu ketika yang indah semua begini sampai pernah kan ada berkasus itu katanya, curhat di Facebook. Ini mana wifi di kamar, mana sodik yang bersihkan kamar katanya, mana ini alat ini ndak ada. Loh, emang siapa yang bilang ada semua itu? Iya, karena dia ekspektasinya tinggi ketika konten kreator. Dari konten, dari cerita. Nah, kira seperti
raja, dibersihkan Iya. kamarnya sama. Iya, Pernah dibersihkan. padahal yang dibersihkan itu cuma koridornya. Koridor aja. Kamar kan kita sendiri. Berbicara orang Rusia, ada ingat kisah. Jadi ada itu hari mau pulang Ramadan. Jadi orang Rusia ini mau pergi mau beli beli hadiah buat istrinya. Akhirnya dia ke Madinah, kan itu di sekitar Masjid Nabawi banyak jual-jualan. Dia beli. Begitu dia beli, dia masuk kamar. Dia coba Apa yang dia coba? jilbabnya, Abayanya. istrinya. Kok dia yang coba? Dia coba pakai istri. Berarti Di atas cermin dia gini, terus dia pakai cadarnya. Masuk temannya namanya Yusuf, orang Afrika. Akhirnya, ittaqillah, ittaqillah, sambil lari, sambil jatuh ke tanah. Terus kata kacaunya. terus kata yang lihat ini, ya, itulah dulu Nabi Yusuf kan dikejar, dia Yusuf namanya dikejar juga. Jadi Yusuf Oh bisa, Mesir kan. orang Rusia juga aneh-aneh sih kok dicoba ini. Enggak, dia coba terus Assalamualaikum tangan. Astagfirullah, ittaqillah. Berarti imannya teruji. Bukan, teruji kayak kita semua. Coba kalau. Nah, Rusia kan yang make. Enggak kan cadaran. Cadaran. Iya, kecuali kalau ya itu baru diuji. Masya Allah. Terus apa namanya? Antum kan dari Syubah kan? Ya, Apa itu syukur? Apa itu Syubah? Syu'bah itu ya bisa dikata kalau kita ini persiapan bahasa lah. Antum nggak bisa bahasa Arab emang sebelumnya? Ana bisa bahasa Arab cuma lama ndak pakai bahasa Arab soalnya Ana Berapa selesai lama? hampir 5 tahun. Antum kan lulusan pondok. Iya lulusan pondok Ke Albir. di Albir. Albir kan bahasa Arab semua. Iya setelah di Albir ngabdi di pulau. Pulau siapa yang mau kita ajak bisa bahasa Arab? Nggak ada. Yang bahasanya hilang. Nggak. Ya nggak hilang juga tapi kalau dengar paham. Itu bukan karena mau lama di Saudi. Nggak. Nggak, Ana udah nikah. Dia nggak suka di itu. Saudi. Nggak, astagfirullah. Bahkan Ana terdaftar pertama itu sudah masuk kuliah. Kuliah. Iya, sudah kuliah, masuk ke kelas, sudah masuk ke kelas. Tapi kan mustami waktu itu. Masuk ke kelas yang kelasnya depan matam itu loh, Iya, yang iya, iya, kota-kota itu. Masuk di situ, dosennya masuk pelajaran usul fikih langsung. Duduk. Kata dosennya, kok kayaknya nambah ini siswanya. Iya, mustami kan banyak. Ada mustami Syekh kata mungkin enggak tahu ketua kelasnya ketua apanya. Tapi yang tidak ada kitabnya mencatat ya apa yang nanti dijelaskan. Untung ada bawa pulpen sama kertas juga kan. Pas menjelaskan tidak ada tulis. Kok cepet kata ini gimana caranya? Ini iya. Kalau Ana masuk di kelas begini semua dosennya Rosif ini, Ana harus pindah ke Mahat. Akhirnya Ana menghadap, ya dikasih pindah ke Mahat. Itu pun sebenarnya di Mahat, Ana mau langsung semester 3. Ternyata di Mahat itu tesnya lebih susah daripada masuk kuliah. Di tes nahu lah, di tes sorof, di tes ini. Pas Ana lihat itu hasilnya, ditulis itu Mustawasani. Ana bilang, oh Mustawasani. Didengar sama pengujinya. Terus, mau semester berapa? 3, 4. Nilai musanya begini kan. Ada udah siap. Astagfirullah. Terus susah nggak beradaptasi? Kan mereka ngajarnya pakai bahasa Arab semua. Beradaptasinya awalnya iya susah. Kalau anak pribadi karena baru mendengar orang Arab yang langsung, meskipun sebelumnya anak kerja juga di ini sih, di salah satu yayasan sosial yang donaturnya itu dari rata-rata dari Saudi. Iya, sudah pernah sering dengar tapi bahasa langsung di kelas itu kayak gimana gitu. Agak beda, iya. Beda. Indonesia pasti di bahasanya dipusat, Iya. dilambatkan. Kalau di sana cepat-cepat ya. Wih, itu cepat sekali Anda bilang enggak bisa. Berarti kajian Syekh Abdul Muhsin Abad udah Anda paham. Enggak paham sama sekali. Bahkan anak pernah satu kali ikut kayaknya Syekh lain. Karena syekhnya yang suaranya begitu. Iya, Syekhnya yang seperti itu suaranya. Ya mungkin kalau Ana dulu awal-awal nggak paham, iya. tapi Mungkin sudah terbiasa paham. Tapi kalau Ana yang sering nganu itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Suaranya kan gitu. Tapi ada kayaknya dulu dari Inggris kalau nggak salah. Dia dekat sama orang Indonesia. Cuma 2 tahun, cuma berapa semester gitu. Habis itu pulang karena nggak kuat dia. Dari Inggris. Kalau nggak salah dari Inggris. Tolib Tolib dari Tolib Lugoh, Tolib bahasa.
Syu'bah. Dari Inggris ya. Wih, Jadi kalau orang negara Bukan- maju banyak kayak gitu memang. enggak bukannya Putus di tengah jalan. Iya kenapa ya? bukannya struktur bahasa mereka itu sama ya, beda kayak kita. Beda. Hah? Itu buktinya orang Afrika cepet dia bahasa Arab. Kalau Afrika sama Arab iya dekat. Kalau Inggris sama Arab jauh. Terkibnya sama berarti ya kalau. Enggak, jadi gini kalau Afrika agak beda. Jadi kalau orang-orang barat ke sana itu dia punya kholfiyah, punya keuangan yang kuat. Jadi kalau keluar nggak ada masalah. Beda kalau Afrika ini kapan lagi? bahkan ada teman saya, dia bisa nikah 2, 3 itu Dari hasil muka apa itu? gaji apa uang beasiswa yang dikasih itu dikirim lagi ke istrinya 3-3. Ih, ngerinya. Ya, kalau kebentaran memang itu sebabnya. Tapi kalau yang bahasa tadi, orang Afrika bisa lebih mudah belajar bahasa Arab karena bahasanya lebih dekat antara Afrika dengan. Contoh. Terkibnya ya. Contoh. Iya, masalahnya mereka itu kalau bahasa Arab itu kayak, wih keren sekali kalau orang Afrika. Keren. Bicara kan karena kayak uslubnya itu, wih keren. Iya, Anu pernah pas ke Utara itu, dia udah lewat ini, dia lewat jalan, harus lewat jalan. Antum bilang apa kalau dia lewat? Harusnya belok kiri, dia malah lewat. Bilang apa ya? Orang Afrika bilang apa? Ya Syekh, tajawaz al-qantara. Wih, Enggak, kita punya bahasanya. Cuman sebenarnya kita apa-apa di bahasa Saudi. Kita nggak punya produknya. Ini bahasa Saudi merusak bahasa Saudi, ini bahasa Fusa lain-lain. Karena kenapa? Orang Saudi itu mau ndak mau mereka harus ikuti bahasa mereka. Iya. Karena mereka yang dipekerjakan. Itu anunya tapi rusaknya. antum Bang. senang tinggal di Saudi? Wih, anak kalau dikatakan seneng sekali. Kalau antum disuruh pilih 2 hal, tinggal di Saudi, Tinggal di Saudi. tapi harus tinggalkan istri, atau di Indonesia sama istri. Ya sudah pasti di Indonesia sama istri. Iya karena iya berat sekali, kecuali kalau masih jomblo disuruh milih tinggal di Saudi atau Indonesia ya tinggal di Saudi lah. Gini. Saudi, terus cari uang sendiri. Atau di Madinah sudah ada gaji UMR. Di Madinah. Di Madinah di Indonesia. Anak di Saudi. Iya tetap di Saudi. Iya cari sendiri. Lebih enak sih. Nah, kenapa antum nggak bercita-cita untuk membawa keluarga ke Saudi? Anak punya cita-cita tapi belum kesampaian. Beli mobil dulu deh. Nah, iya. Pernah ikut temus, mau bawa istri, sempat apa namanya ngobrol-ngobrol sama istri juga bagaimana begini-begini. Katanya simpan aja uangnya untuk gini ditabung. Ternyata enggak tertabung juga. Malah jadi OKB. Tapi antum ada cerita nggak? Antum ngobrol sama orang Arab tapi nggak nyambung. Hah? Ngobrol sama orang Arab tapi nggak nyambung. Dia nggak paham bahasa antum, mungkin karena baru belajar itu hari. Pernah satu kali. Coba cerita. Ini di masjid Kuba apa Kiblaten ya. Itu ada penjaga masjidnya nanya, antum Indonesia? Nah, ini ada barang ketinggalan katanya, HP. Dari tadi nelpon terus. Saya bicara sama dia enggak paham. Orang kayaknya jamaah umroh ini. Ya, pas menelpon lagi, ini menelpon lagi, coba angkat. Saya angkat. Nah, iya. Oh iya, Bu. Datang ke pintu ini aja, anak lupa nomornya berapa. Ini HP-nya dipegang sama penjaganya. Oh iya udah. Nah, pas setelah itu, anak bilang gini ke penjaganya. Penjaga bilang, "Nah, Syekh, iya, saya dah bilang huna." Saya dah, di mata saya dah. Coba lu huna. Langsung kata orang anu, "Lah, saya dah, saya tihuna." Mau pergi ke sini katanya. Astaga, biasa ya, karena kita terkip bahasa Indonesia jadinya seperti itu. Anda juga pernah bertanya ke Syekh di kelas panjang lebar ngomong, Syekhnya diam sebentar, mungkin ada 5-10 detik. Wallahi Syekh maaf itu masa takut. Ada sebenarnya sakit hati di situ. Panjang lebar ngomong kenapa tidak diputus dari tadi, bilang tidak paham, nunggu ada berhenti gitu. Ya, tapi itu masalahnya orang Indonesia sekarang. Mereka paham dengerin orang. Nggak bisa ngomong. Ngomong sama nulis jelek, targetnya jelek. Karena Indonesia terkenal, nggak pedean. Ya, Betul. Itu terkenal, nggak cuma di Arab, atau di Barat, di Eropa. Orangnya kayak inferior gitu loh, takutan. ya. Tapi Kalau orang Afrika kan digasnya dulu. Iya. Salah dikit awal bisa kelas, bodo amat. Nanti setelah tujuh udah jago aja. Iya. Tapi orang Indonesia itu pintar-pintar loh. Ya betul. Kenapa ya? Indonesia itu aja. Iya. Jadi kalau di kelas itu semua angkat tangan
dan semua salah. Begitu ditunjuk orang Indonesia pasti Wah, itu biasanya benar. dia. Benar. Kalau Dan nanti itu di sering, iya. iya. Betul, kebanyakan begitu. Bahkan dosen-dosen pun di kelas biasa seperti itu. Kalau ada orang Indonesia yang nilainya jeblok itu heran dosen itu. Ini Indonesia kenapa ada yang nilainya seperti ini? Tidak biasanya. Ya. Antum pelajaran apa paling favorit? Favorit Vicky? Fikih. Iya. Syariah ya. Iya. Tapi masalahnya antum kan tadi bilang kalau fikih itu enak bisa mempelajari khilaf, ada perbedaan para ulama. Itu kan Radul Murbi. Tapi Rodul Murbi itu tidak menjelaskan satu mazhab saja. Beliau di silabusnya itu kita pakai silabus. Biasa kita pakai bahasa apa sih kalau silabus itu? Ya silabusnya betul. Iya, maksudnya kalau di Manhajianya. ya mukoror atau mukorornya itu situ ada disebutkan harus belajar khilafnya begini. Tapi itu kan khilaf kan ada dua macam. Ada khilaf bedal ulama, kenapa mukanya tegang? Ada khilaf khilaf fil madhab. Itu kita bagaimana? Ini kita Ya, bagaimana? khilaf fil madhab. Dan itu sedikit. Tapi ada juga dibahas Apalagi kok. kembali kan? Ya, kalau Tak terlalu menghadapi banyak. Balik dari mustahil. enggak, ya sekarang Balik balik. lagi. Makanya angkatan kita ini paling mendapatkan semua perubahan. Oh iya, angkatan kita orang ya. Iya. Anak Perubahan apa aja sebutin? Satu. Yang pertama itu yaitu mukoror itu fikih, bidayatul mujtahid pindah ke Radul Murbi. Kemudian dari 2 mustawa berubah salah satu fusul. Oh, dari semester jadi Ya. satu bulan. Iya, 1 bulan. Kemudian Sekarang balik lagi katanya semester. itu Allah alam enggak tahu. Bahkan bidayatul mujtahid sudah balik lagi katanya. ini seru ini kayaknya ada diskusi di Badan Mustahid. Iya. Antum syariah. Anak mau meroja dari situ, anak dengar kajian-kajian Ustaz Sulaiman, Syekh Sulaiman aja dari YouTube. Si Sulaiman kan nggak bahas bidayah. Bila ada dia di rekamnya di Sulaiman YouTube. Ar-Rohaili. Iya, Syekh Sulaiman Ar-Rohaili. Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid. Anak cek sekarang. Ada. Masih dapat? Enggak tahu rekaman di Masjid Nabawi atau di Masjid Oke, Kiblat. anak cek. Cek. Iya, rekaman. Bidayatul Mujtahid Syekh Sulaiman Ar-Rohaili. Syekh Sulaiman Ar-Rohaili. Kalau di Nabawi yang membahas budaya itu namanya Zahim. saya bukan Nabawi. Dia buku Nabawi, Ustaz. Dia sendiri. tapi itu Bidayatul Mujtahid. Akifaya. Tapi syarah Bidayatul Mujtahid. Pakar pakarnya dia. Dia bersetan dia yang di UIN. Iya tahu, tapi dia juga bahas ya Zahim itu karena Anda pernah hadir dan Anda beli bukunya. Ana dulu pernah mau ikut kajiannya Zadul Mustaqni. Yang anunya itu Syekh siapa? Yang Imam Syekh siapa lagi? Yang nulis mutun-mutun itu? Jawi. Bukan Imam Haramain. Oh, Abdul Muhsin. Ya, yang Abdul Muhsin itu. Anda mau ikut kan udah bawa mutunnya, udah bawa kitabnya yang putih itu. Antum sudah berapa tahun ikut Bidayatul Mujtahid sampai habis? Enggak, baru. Syekh Sulaiman cuma 6 videonya. Masa? Iya nih, Sulaiman Ar-Rohaili. Kitab Ada Tohara doang. gini. Ini cuma 6. Bukan yang ini. Enggak gini yang ini. 6 semua nih. Syekh Sulaiman. Anda waktu itu banyak kok sampai kitab apa kemarinnya? Ada sampai kitabul haji itu kayaknya. Tapi Anda suka sekali syarah Bidayatul Mujtahid itu. Syarah Bidayatul Mujtahid. Tapi Ini siapa? Syarah siapa? Alamin. Hah? Dr. Kamil Kawar yang nulis itu. tapi kan Ditulis dari Syarah atau tahdid atau? tahdib punya siapa? Lupa. Tapi kata Abang Ana itu kekurangan Bidayatul Mujtahid itu karena tidak menyebutkan pendapat yang rojih. Justru kita kan belajar mahasiswa di situ. Justru itu. Ini buku perbandingan, bukan buku madhab. Bukan buku mana? Ya, ente kalau jika sendiri itu udah belajar usul fikih, udah belajar qawaidul fiqhiyah, udah belajar bahasa Arab. Kenapa ada bicara saya? Ya, ente buka lah mau ini. Kan tebel. Boleh banget ya. Tapi tarjih. Nah, itu buku madhab. Tapi mukorona antar madhab, tapi bukunya Hambali. Nah, kalau bidaya kan memang dia bikin untuk semua orang yang ingin mencoba. Bukan bukunya Maliki. Olehnya tidak ada yang Makanya tidak ada tarjih. Kalau dia tarjih jadinya Maliki nanti. Yang bukunya Maliki. Tapi Ya, maksudnya. menarik, memang Ana suka sekali Bidayatul Mujtahid itu. Ana itu hari pernah mau ikut S2, tapi sebenarnya udah nggak terlalu niat juga. Jadi Ana ringkas itu Bidayatul Mujtahid kan. Ini udah ada yang ringkas, kenapa anu ringkas? Hah? Ana itu nggak tahu nggak puas. Beliau cuma suka cari masalah. Kok masalah? Masalahnya ngapalin kayak gitu lulus. Kan cuma tabel-tabel. Jadi Bidayatul Mujtahid Ana ringkas segala macam.
akhiratuhu apa namanya? Anak ringkas nggak selesai karena anak ada udah pulang aja lah ke Indonesia kan. Udah kepikiran banyak pikiran. Udah bisnis atau bisnis. Bicara lancar gua. Nah, Sekarang ada mau tanya. setelah itu anak nggak ikut ujian kan. Pas keluar ujian kan soalnya ada yang nulis. Lihat sekali ada yang nulis. Sama Pak sama yang ringkas tuh. Ada semua soal di situ. Wali. Iya. Harus lanjut ya. Biar bisa ketemu Surya juga. Terus siapa? Kalau antum kenapa pilih kuliah syariah? Nah, menarik. Pertama, anak pernah kuliah hadis. Antum kuliah anak kira kuliah dakwah tuh. Enggak di STDI. Oh, di STDI. Setelah itu anak kuliah dakwah. Anak udah lintas kuliah ini. Di STDI juga itu? Bukan, di UIM. UIM, di UIM. Di UIM. Anak kuliah dakwah di UIM, anak lihat kok pelajarannya kayak pelajaran pondok. Saat itu kan, ini kayaknya anak nggak berkembang nih. Pondok mana dulu nggak semua pondok kayak gitu. Pondok Bukhari. Bukhari. Sama yang dipelajari tentang akidah, usul fikihnya yang tipis-tipis. Usul ini usul itu. Bukan usul. Imta. Oh, imta ulukul. Iya, imta ulukul. Itu kan mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Habis itu ya pokoknya Nggak berkembang. menurut anak mudah karena pernah pelajari. Setelah itu anak konsultasi juga sama beberapa kakak kelas. Udah, antum nggak usah di dakwah, di syariah saja. Di syariah banyak hal baru. Nah itu. Kan antum udah syariah. Oh, habis itu. Ya, anak pindah akhirnya ke syariah. Dan ternyata di syariah itu keren banget sih. Keren. Pertama dari orang-orangnya konyol-konyol juga karena banyak juga. Iya kan? Nah di syariah antum banyak bedakan antara hadis sama syariah itu beda sekali. Nuansa di dalam itu beda. Pakai langit dan bumi. Betul. Nggak usah lah syariah hadis. Dakwah sama hadis itu udah kelihatan. Kelihatan sekali bedanya. Iya. Kalau hadis ini misalnya makanan ini. Kalau hadis itu ini ima enak, ima tidak enak. Satu saja pendapat. Kan hadis. Kalau syariah bisa enak, bisa tidak, bisa sedang, tergantung siapa pendapatnya. Udah lah mas. Bisa nih. Bisa dideskripsikan saja. Allahu a'lam. Bisa. Tergantung makan. Oke, antum di antara bab fikih yang antum pelajari, kan antum tadi bilang suka fikih. Apa bab paling antum suka? Kalau anak bab paling suka mungkin Bab haid katanya. enggak, bukan bab muamalah itu. Bab haid tuh. Bukan. Yang pengen sekali anak pelajari sebenarnya itu bab muamalah, pengen sekali anak kayak kuasai. Bukan, pengen yang Nah, yang anak sudah pelajari itu kan kemarin corona. ya. Antum kan LC. Yang anak suka itu mungkin karena dosennya juga ya yang bagus. Bab zakat. Zakat. Iya. Bab Oh, zakat. sedikit aja babnya itu. Sedikit aja dipelajari zakat. Ya tapi kan Punya ordonya segini. tafsirnya Apanya? tafsirnya itu Ordonya setebal ini. Oh, fikih zakat, iya. ke zakat karena dosennya itu juga bagus beliau. Enggak, di kitab fikih itu sedikit. Maksudnya di bidayah enggak terlalu banyak, muqarrar. Orang sedikit. Nah, kenapa antum tertarik dengan fikih zakat? Karena mungkin karena dosennya juga pembawaannya bagus ya. Enggak, apa yang menarik itu dari bab fikihnya itu di zakat? Kalau kata tuh dosennya. Gimana dosennya itu? Oh ya. Dosennya kalau menjelaskan itu dakik dan apa ya, membawakan langsung contohnya kayak mungkin kita kayak tolib lah ya, kayak tolib di Urwa lah. Saat mau nonton ini ya, jadi beliau itu bawakan ini yang dibilang fustuk, ini yang dibilang fustuk atau apa waktu itu, ini hewannya ini, dan menjelaskannya beliau itu beda dari dosen-dosen lain. Dan di situ anak tertarik, bahkan saking sukanya saya dengan pelajaran itu dan saking bagusnya beliau menjelaskan. Ketika ujian ini saya sampai nantang, mungkin termasuk sifat takabur ya. Astagfirullah. Iya, betul ya Pak. Sampai ada bilang dalam hati anak ada bilang, kamu mau keluarkan soal bagaimana, saya akan jawab. Karena kamu bagus menjelaskan, kitabnya juga enak dibaca, jadi satu padu semua. Ternyata ada satu. Siapa itu namanya? Syekh siapa? Itu ada dari tadi ada pikir. Takut ditanya ya. Ada sudah kepikir pasti akan ditanya namanya. Ahmad Ait Al-Bilani bukan? Ahmad Ait Al-Bilani. Bukan. Atau Syekh Abdul Aziz. Bukan. Yang putih-putih orangnya. Syekh Abul Khail. Abul Khail. Ma'ruf bin Talib. Kan dapat juga.
Itu beliau luar biasa. Memang banyak disukai toilet itu ya, Syekh. Anda cari terus itu ternyata. Lalu yasma hadza podcast. Nah, nanti Anda kirimkan, ada punya nomornya. Astagfirullah. Udah berapa menit ini? Allah. Allah. Mana 20 tadi? Iya, kayaknya baru 10 menit ini. Enggak, kalau cerita panjang. Panjang ya. Kalau pembahasan nanti pusing nanti. Tapi yang saya herankan ya, yang saya selalu bawa ini juga singgung ke jamaah-jamaah pengajian biasanya. Ini kita meluas ya secara umum. Itu haji kan itu banyak mengeluarkan uang, tenaga. Biasa bahkan kita sering dengar ada yang meninggal dan lain sebagainya. Terutama jamaah Indonesia nih, tempatnya jauh, jalan jauh, pokoknya banyak menguras tenaga, pikiran, fisik. Tapi kenapa orang-orang masih mau kembali ke sana untuk melaksanakan itu? Nggak kapok bilang, satu kali mau haji karena wajibnya memang satu kali, nggak mau lagi datang. Kenapa? Apa ya? Ada ketenangan jiwa didapatkan yang tidak didapatkan tempat lain. Meskipun dengan susah payah seperti Meskipun itu. yang susah payah dan terbayarkan ketika kita di Arafah. Oh iya, luar biasa. Begitu ya? Antum menurut antum tidak merasakan itu karena antum udah kereta. Nah, tapi sengsara. Iya. Ada sakit keras, ada. Enggak. Demam tinggi. Oh, anda sih nggak ada capek-capeknya. Diantar semua kadang-kadang itu kan corona. Yang haji cuma 60.000 orang. Dia enak. Jadi ada nggak ada capek. Makanya kita bilang kan, kenapa lah bisa begitu? Makanya anda nggak tahu capek apa. Waktu anak haji, pernah ada jamaah Bulukumba, asalnya Bulukumba itu tersesat sampai ke tenda orang-orang Saudi. Saya tanya, Pak, di mana tendanya? Di sana, jauh-jauh. Iya, Jauh sekali. saya antar jalan itu, lu, iya jalan. Macet. Nggak ada jalan. Nggak bisa, nggak masuk. Lewat tenda-tenda, itu lututku sampai sakit. Ini saya bilang, ini masih mau balik lagi loh saya. Ini baru ngantarnya udah sakit lutut, bagaimana mau balik ini? Saya bilang, ini jamaah haji, Masya Allah. Luar biasa jalannya jauh, tapi kenapa ya ketika ditanya, masih mau balik lagi? Mau malah. Ini diantara keistimewaan Kota Haram ini. Nah, dulu itu ketika kita tenda anak di mana? Di Mina. Di Mina. Itu jalan 3 menit udah sampai ke orang. Iya kan sedikit. Orang haji waktu itu sedikit. Iya. Mina jadi itu jalan. Betul. Habis itu jalan lagi sampai Masjidil Haram. Jalan Masjidil Haram. Ada dari Mina jadi jalan sampai Jamrah. Jamrah jalan sampai Masjidil Haram. Berat terowongan. Antum ikut Hamlah apa? Hamlah Saudi apa Indonesia? Kok Oh, jalan. Biasanya kan naik kereta. Bukan Masjidil Haram tapi Jamrah naik kereta. Oh iya, kalau ke haramnya enggak. Enggak, kalau tawaf apa namanya? Tawafnya tanggal 10, naik keretanya. Ya. Itu kalau anak berangkat tanggal 11, tanggal 12, anak akhirkan tawafnya. Enggak ada jalan, enggak. Di bawah itu jalan kaki. Nasib antum kayaknya. Balik lagi, sakit soalnya tanggal 10 itu. Dari malamnya di Tarwiyah itu udah sakit itu. Demam tinggi Tarwiyah. Tapi kalau haji mau lagi nggak? Pas 10, ya ketemu lagi lah sembarangan tuh. Tapi haji Indonesia. Enggak lah. Kalau tadi nggak mau. Kemarin ya di Plus. Enggak, bukan haji plus, haji reguler. Haji reguler. Berarti itu nggak mau haji. Mending yang beli 2 yang beli Plus. Kalau nggak cukup uangnya. Cukup harus. Tahun ini tuh berangkat reguler gimana? Bisa? Baik, itu saja dulu. Sakirul bab. Sakiril bab.